Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang dasar nada sempurna dengan studi kasus pengaruh ukuran sampel makrozobentos bioindikator terhadap penilaian tingkat pencemaran air sungai. Dengan saya Muhammad Julianto Alamsyah. Saya Novel Dafa Arsalan. Pendahuluan. Peningkatan kegiatan manusia yang berdampak pada pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sungai, menjadi masalah serius di banyak daerah, termasuk di Indonesia. Pencemaran air sungai disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah domestik, industri, dan pertanian. Pemantauan kualitas air sungai diperlukan untuk menjaga kesehatan lingkungan dan memastikan ketersediaan air bersih. Salah satu metode yang efektif yang memantau kualitas air adalah menggunakan bioindikator makrozobentos. Adalah organisme yang hidup di dasar sungai memiliki sensitivitas terhadap perubahan kualitas air, sehingga dapat memberikan informasi jangka panjang tentang kondisi lingkungan perairan. Untuk tujuan pustaka, bioindikator adalah organisme yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan, terutama kualitas air. Makrozobentos merupakan salah satu bioindikator yang efektif digunakan dalam penilaian kualitas air sungai. Makrozobentos adalah organisme yang hidup di dasar sungai, seperti serangga air, cacing, moluska, dan krustasea. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel menggunakan teknik kicking atau pengadukan dasar sungai dengan kaki yang digabungkan dengan penggunaan tips net. Metode pengambilan sampel dengan kicking teknologi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan organisme makrozobentos dari berbagai habitat di dasar sungai. Keuntungan dari teknik ini adalah kemampuannya untuk menjaga area yang dicapai seperti daerah berbatu atau vegetasi di tepi sungai. Lanjut ke metode penelitian kualitas air dengan BMWP atau Biological Monitoring Working Party. Sistem scoring BMWP adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan kehadiran taksa makrozobentos. Metode ini pertama kali dikembangkan di Inggris pada tahun 1980-an dan digunakan di berbagai negara. BMWP memberikan nilai scoring untuk setiap famili makrozobentos berdasarkan sensitivitas mereka terhadap pencemaran organik. Untuk di Indonesia, penelitian tentang penggunaan makrozobentos sebagai bioindikator sudah mulai berkembang. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa metode yang digunakan di negara subtropis seperti BMWP dapat diterapkan dengan baik di wilayah tropis, termasuk Indonesia. Salah satu penelitian oleh Bahri dan Priadie tahun 2006 di Sungai Cikapundung, Bandung, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara parameter fisika kimia air dengan indeks bioindikator makrozobentos. Untuk pembahasan yaitu hubungan jumlah individu makrozobentos dengan jumlah genusnya. Penelitian ini menemukan adanya hubungan antara jumlah individu makrozobentos yang dikumpulkan secara acak melalui subsampling dengan jumlah genus yang ditemukan. Grafik yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan ini mengikuti pola kurva logaritmik di mana semakin banyak individu yang dikumpulkan, semakin banyak genus yang teridentifikasi. Seperti gambar di bawah ini menunjukkan adanya hubungan individu makrozobentos dengan jumlah genusnya. Lanjut ke perbandingan hasil subsampling dan sensus. Percobaan subsampling secara acak dibandingkan dengan sensus penuh atau perhitungan semua makrozobentos untuk dua sungai yang berbeda, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Ciputra Pinggan. Hasil menunjukkan bahwa ketika jumlah individu makrozobentos yang disubsampling mencapai 200 individu atau lebih, hasilnya mendekati hasil sensus. Sebaliknya, jika jumlah individu yang disubsampling kurang dari 200, maka hasilnya kualitas air cenderung tidak akurat atau bias. Oleh karena itu, jumlah individu minimal
Untuk subsampling yang representatif adalah 200 individu. Berikut ini adalah gambar dari dua air sungai atau perbandingan. Next. Untuk kesimpulan, yang pertama, subsampling optimal. Subsampling secara acak dengan angka hitung tetap antara 200 hingga 500 individu adalah jumlah yang ideal. Jika jumlah individu sampling kurang dari 200, hasilnya menunjukkan penurunan akurasi dalam penilaian tingkat pencemaran air. Yang kedua, metode penilaian kualitas air. Penilaian kualitas air menggunakan metode BMWP, biologi, monitoring, working party, menunjukkan bahwa hasil subsampling dengan jumlah individu yang memadai lebih dari 200 dapat merefleksikan hasil sensus penuh sehingga dapat dijadikan acuan dalam penilaian dan monitoring kualitas air sungai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.